Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali berjumpa di pagi hari ini di hari Jumat 14 Februari 2020 dalam Tosya Pagi, program Keluarga Islami bersama Ustadz Agus Sudarmaji, dan tema kita di hari ini yaitu menyikapi sempitnya rezeki. Demikian saja. Dan alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Agus Sudarmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah doanya. Baik, alhamdulillah. Dan saya Bi Agus ditemani Neza dan juga ada Fahri di meja operator akan menemani pagi hari ini hingga nanti tepat menjelang pukul 7:30 pagi. Baiklah ikhwan dan akhwat, langsung saja kita simak pemaparan dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Sudarmaji. Tafadhol Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Di paruh kedua bulan Jumadil Akhir ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari demi hari, pekan demi pekan, Jumat demi Jumat berlalu begitu cepat. Bagi saya sangat cepat sekali. Baru saja rasanya saya menutup kajian pada Jumat yang lalu, tiba-tiba saya harus membukanya kembali untuk pekan ini. Baru saja. Satu pekan berlalu dengan cepat. Diikuti bulan berlalu juga dengan cepat. Tiba-tiba kita sudah mendekati penghujung bulan Jumadil Akhir. Yang artinya di depan kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Rajab selesai, kita akan bertemu bulan Sya'ban. Sya'ban selesai, kita akan bertemu bulan Ramadan. Ya, kita sudah tinggal menghitung hari menghadapi bulan Ramadan. Kurang lebih sekitar 60 sekian hari. Tidak sampai 70 hari. Nah ikhwan, mungkin sekitar 70 hari ya. Ikhwan dan sekalian, maka marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah, nikmat waktu. Ada dua nikmat yang diujikan kepada kita. Dan kebanyakan manusia gagal untuk mensyukurinya dengan benar. Ini saya sampaikan kepada diri saya sendiri terutama, dan juga kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Apa dua nikmat itu? Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Dan yang kedua adalah nikmat waktu lapang. Nikmat sehat dan waktu lapang ini adalah nikmat yang dikenakan oleh Allah kepada seluruh manusia, kepada setiap anak Adam. Dan banyak dari kita yang gagal untuk mensyukurinya. Hanya sedikit saja yang mensyukurinya dengan benar. Maka itu kita gunakan dua nikmat ini, kesehatan dan waktu lapang, untuk betul-betul
mempersiapkan diri menghadapi pertemuan dengan Allah, menghadapi akhir hidup kita, dan kita akhirnya bertemu dengan Mahkamah Agung dengan pengadilannya Allah. Masya Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita baginda Nabi SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mereka yang dengan penuh ikhlas, kesadaran yang tinggi, mengikuti cara hidup beliau. Ketika jalan yang diikuti adalah jalan yang Nabi tempuh, akan banyak ujian dan tantangan, gangguan dan hambatan, bahkan ancaman. Maka orang-orang mengikut jalan Nabi itu pasti memperoleh kemenangan yang besar. Faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh kata Allah, surah Al-Ahzab ayat 71, dia akan memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, kebaikan yang besar. Faqad faza, kemenangan yang besar. Faqad faza fauzan azima. Nah, ikhwan sekalian, kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan Nabi SAW. Termasuk perjuangan dalam hal apa? Mensikapi kehidupan kita ini. Rizki. Karena banyak kita yang tergelincir masalah mencari rizki ini, mencari nafkah ini. Banyak orang yang hidupnya habis. Waktunya sepenuhnya habis untuk apa? Mencari kehidupan di dunia. Dengan dalih dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya. Dia lupa kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Kewajiban-kewajiban diniyahnya, kewajiban agamanya. Begitu juga pihak perempuan. Banyak yang tergelincir. Berdalih membantu suami menguatkan ekonomi keluarga, padahal ekonomi keluarga sudah kuat, tetapi terus dikuatkan. Tetapi lupa bahwasanya hidup ini seharusnya mempersembahkan semua yang diperoleh, semua yang dilakukan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita, Masya Allah, lillahi rabbil alamin. Apakah itu sudah ada dalam diri kita? Maka itu marilah pagi ini sebagai penutup dari serial kita membuka pintu rezeki untuk keluarga, saya ingin mengajak kita berbincang-bincang. Ikhwan sekalian, kita berbincang-bincang. Kalau saya keliru, tolong ditelepon, tolong di WhatsApp, Ustadz salah. Tolong kami diluruskan. Pertama, ada fenomena bahwasanya sebagian orang di lapangan rizkinya, sebagian orang dimudahkan rizkinya, dia gerak ke kanan sedikit saja rizkinya sudah mengucur deras. Dia tanda tangan saja sudah terbuka pundi-pundi nafkah. Dia telepon sana telepon sini sudah mengucur uang jutaan rupiah. Tapi sementara sebagian orang lain rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditelepon siapa yang mau ditelepon. Dia gerak ke sana kemari, bukan cuma gerak sampai tunggang langgang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sampai ada cerita P4 ya, pergi pagi pulang petang. Penghasilan pas-pasan. Ini terjadi. Nah, kenapa? Kenapa ini terjadi, saudara sekalian? Nah, fenomena ini harusnya kita lihat. Jadi, tajuk kita pagi ini adalah mensikapi
sempitnya rizki. Kalau mensikapi lapangnya rizki barangkali sudah tidak perlu dibahas. Tetapi mensikapi sempitnya rizki bagaimana? Pertama kita yakin bahasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, bersemesta raya ini tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Atas izinnya Allah, atas keputusan Allah, atas ketetapannya Allah. Ini harus kita yakini. Kenapa tetangga saya kok begitu kaya? Tapi tetangga sebelah kiri begitu miskin. Saya di mana? Saya di tengah-tengah. Gunakan akal sehat kita, gunakan hati kita untuk apa? Membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Bahwa semua terjadi itu karena ada ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah adalah ketentuan yang terbaik, ketentuan yang tidak mungkin salah. Karena Allah Maha Adil. Lalu ada yang berkilah, apakah itu adil? Sebagian orang diputuskan oleh Allah untuk miskin, sebagian yang lain diputuskan untuk kaya. Mungkin dengan pikiran yang sederhana tidak ditemukan jawabannya. Allah tidak adil barangkali. Tetapi sesungguhnya di balik itu, kalau kita lihat berlaku hukum Allah, berlaku ketetapan Allah. Allah itu Maha Adil. Saudara sekalian, keadilan Allah itu mari kita lihat. Silahkan yang membawa mushaf Quran, silahkan dibuka di surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Waman ahsan a'udzu minasyaitonir rajim. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapa lagi yang lebih baik hukumnya, ketetapannya, ya, kecuali hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Jadi tidak ada ketetapan lain yang lebih adil kecuali ketetapan Allah. Kenapa negeri-negeri Muslim ini begitu miskin dibandingkan negeri-negeri kaya, negeri-negeri Eropa? Nah, positive thinkingnya apa, saudara sekalian? Mari kita lihat. Orang kaya di sebelah sana, bisa jadi dia kaya karena kerja keras. Kerjanya sangat keras. Dia gunakan semua kemampuan dan kapasitas dirinya untuk bekerja, mencari rezeki. Bahkan dia menuntut ilmu, berinvestasi, belajar lagi. Sementara orang sebelah sana yang tidak beruntung, katanya yang tidak beruntung, kerjanya tidak keras. Disuruh kerja keras, malah tidur. Disuruh mengikuti peraturan-peraturan bisnis yang ketat, gagal. Ya sudahlah, saya maunya begini saja, jualan yang ada-ada saja. Akhirnya tertinggal. Maka di balik itu ada pelajaran dari Allah. Bahwasanya barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan hidup, barang siapa ingin mendapatkan kebaikan hidup, dia harusnya bekerja keras. Harusnya bekerja keras. Namun sebaliknya ada kenyataan yang lain, kenyataan yang kedua, fenomena yang kedua. Ada orang yang sudah bekerja keras. Ada orang yang berusaha dengan sangat keras. Dan mampu untuk melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi tetap saja dia tidak bisa sesukses orang yang lainnya. Hendaknya ini pun dilihat sebagai sebuah ketetapan Allah. Bisa jadi yang demikian itu lebih baik buat orang-orang yang bekerja itu. Dia sudah bekerja keras, dia sudah berdoa pada Allah. Tapi tidak juga di lapangan rezekinya. Maka hendaknya dia bersabar. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Ajaiblah kehidupan seorang yang beriman.
Apabila menimpanya kesenangan, kemudahan, kelapangan, dia bersyukur. Dan itu baik buat dia, kata Nabi SAW. Dia bersyukur. Hendaknya orang-orang yang melihat orang lain lebih tinggi secara ekonomi harus dibarengi dengan rasa syukur. Aku pun diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan rizki. Meskipun tidak sehebat dia, meskipun tidak seberlimpah dia. Dan berikutnya kata Nabi SAW, ada dua kunci ajaibnya kehidupan seorang beriman, yaitu bersyukur ketika lapang dan ketika dia disempitkan, bersabar. Oh, Allah sedang menyempitkan rizki aku, bersabar. Mungkin secara ekonomi, secara material dia tidak beruntung, tapi yang lain Allah berikan kebaikan buat dia. Istrinya menyejukkan pandangan mata, belum tentu terjadi pada orang-orang yang berkelimpahan harta. Dia melihat istrinya seperti kelihatan memanaskan mata, pandangan mata dia. Ada perasaan jenuh melihat istrinya. Jenuh melihat pasangannya. Bahkan ada sedikit benci. Sampai benci sekali. Mungkin berkamuflase di depan orang banyak, istrinya seperti disayang. Tapi di balik itu dia tidak lagi, mohon maaf, tidak lagi mempergauli istrinya dengan cinta dan nafsu syahwat yang semestinya kepada istri. Tetapi kepuasan syahwatinya dilampiaskan kepada orang lain. Dan ini terjadi. Tapi orang beriman diberikan pandangan yang indah kepada istrinya. Diberikan pandangan yang sejuk pada istrinya. Diterimanya dengan rasa syukur. Anak-anaknya dia sehatkan semua. Sementara yang diberi kelimpahan harta diuji dengan berbagai musibah, fitnah. Nah, ikhwan sekalian, Allah saja yang berkehendak. Berkehendak untuk apa? Ya. Untuk melapangkan dan menyempitkan rizki, dan inilah yang seharusnya kita perhatikan. Berikutnya, Allah sebenarnya tidak membagi rizki secara rata dalam kuantitas. Ya. Dalam kuantitas tidak rata. Dan kualitas pun tidak rata. Dan Allah yang berkehendak. Di dalam surah Asy-Syura ayat 12 disebutkan di sana. Dan kita sudah membahasnya yang lalu. Sungguhnya kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu bikulli syai'in alim. Allah lah yang melapangkan kepada orang-orang tertentu, dan Allah pula yang menyempitkan bagi orang yang lainnya. Ikhwan sekalian, ketika berkelimpahan rizki, yang berkelimpahan rizki, hendaknya waspada, mawas diri. Dia sedang diuji oleh Allah. Jadi jangan dikira ujian itu hanya berlaku untuk orang-orang yang rizkinya sempit. Musibah itu berlaku untuk orang-orang yang rizkinya sempit. Sedang hidup tidak dalam kelapangan, bahkan hidup dalam keadaan kesempitan. Boleh jadi musibah itu bagi orang-orang yang berkelimpahan harta. Begitu berlimpahnya harta, begitu sibuk waktunya mengurus harta, dia tidak sempat untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban diniyahnya, kewajiban agamanya. Salatnya 5 waktu memang masih dijaga, tapi tidak sempat lagi di masjid berjamaah. Kalau toh di masjid, dia kehilangan kemampuan untuk datang tepat waktu. Sementara orang lain, pembantu-pembantunya, karyawannya, sudah lebih awal masuk masjid. Dia masih berkutat dengan berbagai urusan bisnis. Ikhwan dan akhwat, hendaknya ini kita lihat pun
sebagai ujian bagi orang berkelimpahan harta. Dan bagi orang-orang yang disempitkan hartanya, hendaknya mensyukuri kalau hartanya sedang disempitkan oleh Allah. Bersyukur. Bersyukur saja. Itu akan diberikan oleh Allah tambahan-tambahan rizki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur maka akan ditambahkan berlipat-lipat rizki buat kamu. Apabila kamu kufur maka akan ditimpakan azab kepadamu. Ikhwan sekalian, jadi yang pertama saya ulangi, mensikapi sempitnya rizki, yakinlah bahwasanya itu adalah sebuah ketetapan yang maha adil dari Allah. Ya. Supaya apa? Supaya kita semuanya yakin bahwasanya Allah yang maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Di dalam surah Al-Isra ayat 21 dikatakan, unzur. Lihatlah, perhatikanlah, pelajarilah. Unzur. Ini perintah. Kalau sudah diperintah, berarti kita hendaknya memperhatikan itu untuk melaksanakan. Unzur. Kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Bagaimana kami telah melebihkan sebagian di antara kamu dari sebagian yang lainnya. Wal akhiratu akbar darajatin wa akbaru tafdilah. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya, dan lebih mulia. Ini ya Allah, ini dibuka sama Allah saudara. Tadi unzur kaifa faddalna, ya. Bagaimana Allah membagikan secara berbeda. Bagaimana Allah mengangkat, melebihkan sebagian kepada sebagian yang lain. Ini sebuah ujian dari Allah. Agar semuanya waspada bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kancah untuk beramal. Kancah untuk mengatasi ujian-ujian dan musibah. Kancah atau lapangan untuk apa? Saling berbagi. Ya, yang kaya jangan merasa kaya. Justru kekayaannya dijadikan apa? Ini adalah titipan dari Allah. Supaya apa? Supaya orang yang kaya itu berbagi kepada yang miskin melalui jalur apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Di dunia barat sana sudah ada gerakan filantropi. Orang-orang yang hebat yang menjadi entrepreneur tingkat dunia. Yang hartanya sudah tidak terhitung. Mereka pun beramal. Beasiswa diberikan pada anak-anak yang berprestasi. Rumah sakit dibangunkan. Berbagai amal-amal kemanusiaan pun digelar di tempat-tempat yang miskin. Itu orang-orang yang tidak beriman. Karena dorongan kemanusiaan, filantropi, dan itu ada di dalam diri kita. Ada perasaan terganggu, terusik ketika kita melihat orang lain tidak bahagia. Melihat orang lain kesempitan, melihat orang lain sedang kesusahan. Ada sesuatu yang membuat kita pun tidak bahagia. Ketika itu, tanpa harus ada perintah dari agama, sebenarnya instrumen itu ada dalam hati setiap manusia. Altruisme. Keinginan untuk berbagi, berempati. Akhirnya berbagai kegiatan filantropi di perusahaan-perusahaan besar pun ada CSR, Corporate Social Responsibility. Bagaimana pertanggungjawaban secara corporate perusahaan-perusahaan itu untuk kehidupan sosial sekitarnya. Perusahaan-perusahaan minyak yang besar, jangan cuma nyedot minyak yang mahal itu, tetapi harusnya dia lihat kanan kirinya. Apa yang terjadi para sekalian? Ini adalah supaya apa? Orang-orang kaya ini berbagi. Karena kalau dia gagal berbagi,
maka harta yang ditumpuknya, harta yang disimpannya, dan itu tidak akan dibawanya mati. Itu nanti akan menjadi kesulitan bagi dia, akan menjadi, mohon maaf, musibah bagi dia nanti di akhirat. Jadi jangan sampai harta yang sudah jadi musibah di dunia itu berkelanjutan musibahnya menjadi musibah dan menyusahkan orang sampai di akhirat kelak. Maka agama memberikan koridor menyelamatkan manusia dari musibah akhir zaman. Maaf, musibah akhirat, yaitu apa? Keluarkan zakatmu, perbanyak sodakohmu, infakmu, wakafmu, perbanyaklah. Kalau zakat sudah flat, sudah ditentukan oleh syariah, segini saja zakat selesai. Tetapi infak, sodakoh, wakaf bisa diperbesar, berlipat-lipat. Di sisi lain, bagi orang-orang yang sempit, hendaknya harus berpikir. Jangan sampai dengan kesempitan harta itu, dia berharap kepada selain Allah. Dia berharap pada orang yang berkelimpahan itu. Sehingga secara tauhid, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tauhid. Contoh, dia mulai berharap. Mulai, mohon maaf, menghibah-hibah. Mulai meminta padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya memintalah kepada Allah. Dan dia berusaha tangannya tidak sampai jatuh ke bawah. Karena yadul ulya itu lebih baik daripada yadul sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang-orang beriman meskipun disempitkan oleh Allah rizkinya, dia tidak akan meminta-minta kepada orang yang kaya. Dia hanya minta kepada Allah dan Allah akan berkenan untuk menggerakkan hati hamba-hambanya yang lain yang lebih lapang rizkinya untuk membantu saudaranya tadi. Tanpa harus menghilangkan, menghancurkan marwahnya, muruahnya, harga dirinya. Nah, saudara sekalian, jadi yang kedua, bersabar dan bersyukur sekaligus. Jadi yang pertama menyadari bahwasanya, ya, jadi kalau judulnya mensikapi kesempitnya rizki, yang pertama menyadari bahwa fenomena lapang dan sempitnya rizki itu Allah saja yang takdirkan. Sudah takdir Allah. Terima. Dengan yang kedua tadi, sikap sabar dan sikap syukur. Ya, bersyukur, loh saya dikasih sama Allah kesehatan kok, meskipun mohon maaf besok bingung ada beras apa enggak. Hidup banyak orang yang besok bingung ada beras atau tidak. Tapi ada orang lain justru bingung. Ini beras kelebihan gini, bingung kalau numpuk di gudang, dimakan keluarga sendiri nggak habis, pasti busuk, dimakan kutu. Pasti busuk kalau tidak dimakan dimakan kutu, dimakan ulat, dimakan apa lagi? Dimakan lembab. Gak kemakan. Bingung orang ini. Sisi lain orang besok, waduh makan apa besok? Ikhwan sekalian, yang ketiga. Mensikapi sempitnya rizki hendaknya kita berintrospeksi. Introspeksinya apa? Bisa jadi rizki yang disempitkan Allah itu bagian dari teguran. Teguran. Musibah. Di dalam surah Al-Baqarah 155 Allah dengan tegas mengatakan a'udzu minasyaitonir rajim wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kamu wahai manusia, bagian dengan rasa takut diuji, kemudian kekurangan, kelaparan. Rasa takut wal ju' kelaparan. Kemudian wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat, kekurangan dari harta.
jiwa dan buah-buahan. Buah-buahan ini sesuatu yang terkait dengan ma'isyah kita, dengan investasi kita. Gagal investasi. Jadi orang sekalian, kenapa ini terjadi? Kemungkinan kita pun melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah rajin, serajin Nabi SAW? Ini Masya Allah. Sekarang dengan adanya gadget, mau nggak mau kita membuka satu kesadaran. Ternyata gadget ini di tangan siapapun bisa berbahaya. Termasuk di tangan remaja-remaja yang sebenarnya dari keluarga miskin. Lihat, mohon maaf. Katanya miskin. Ditagih SPP atau iuran atau infak dari sekolah. Itu beratnya bukan main. Ada surat himbauan dari sekolah atau dari madrasah untuk berinfak, pembangunan masjid, pembangunan fasilitas sekolah. Tidak dikirim juga. Tapi ternyata anaknya satu-satu punya HP Android semua. Sekarang kita lihat HP Android berapa? Ada nggak HP Android yang 500 ribu? Ada mungkin. Tapi anak-anak milenial nggak mau cari Android yang 500 ribu. Minimal 1 juta. Coba anaknya 5 Android semua. Bayangkan. Dan apa yang dilakukan anak-anak itu? Game online. Nonton YouTube. Langganan ini, langganan itu. Bayangkan. Pulsanya berapa? Ya, istilah apa? Kuotanya ya. Masya Allah. Artinya coba. Dengan adanya gadget itu orang jadi makin malas. Karena apa? Dulu kita mau nonton TV yang tersedia itu pilihan channel. 1, 2, 3 sampai 8 channel. Ya. Tapi sekarang kita bisa nonton apa saja, kapan saja. Inilah ujian. Ternyata kita tidak lebih terpelajar, tidak lebih baik daripada orang-orang yang tidak pegang gadget. HP ini Masya Allah membuat orang malas. Membuat orang tidak terpacu untuk lebih fight dalam hidup. Coba saya lihat. Saya perhatikan ini, mohon maaf. Tukang gorengan main HP. Ya. Tukang gorengan main HP, Pak. Yang pojok sana tukang pecel lele main HP, dimarahin istrinya. Pak, ini tolong. Istrinya yang usaha, tolong ini dibetetin, bersihkan perut lelenya. Begitu suaminya bersihkan perut lelenya selesai, serahkan ke istrinya, dia main HP lagi. Masya Allah, saudara kita lihat. Boleh jadi kesempitan rizki itu karena kesalahan-kesalahan hidup kita. Pertanyaannya adalah, sudah kerja keraskah kita? Kalau sudah kerja keras, oke. Yang kedua, sudahkah ada unsur ilmu di sana? Kerja keras sudah, tapi hanya mengulang cara-cara yang konvensional, cara-cara yang lalu, dan tidak menggunakan ilmu untuk mempertinggi pekerjaannya. Nah, jadi marilah introspeksi diri. Apakah kesempitan selama ini karena memang ada kesalahan-kesalahan pribadi atau karena yang lainnya? Kalau ada kesalahan pribadi, berusaha. Ya. Bertobat kepada Allah, tinggalkan cara-cara yang salah. Buat perbaharuan hidup. Belajar lagi ilmu bisnis yang baik. Bagaimana mencari rezeki yang lebih baik secara islami. Ya. Tinggalkan riba, tinggalkan kredit ini, kredit itu. Karena banyak bukti orang-orang hancur bisnisnya karena riba. Dan sekarang banyak orang dari perbankan konvensional ribawi
memberikan hutang-hutang yang begitu mudah. Bahkan di mall saja saya dikejar orang, mau dikasih uang, bayangkan. Lucu ya, zaman sekarang ini. Kita di mall itu dikejar orang, suruh, ini Pak ada uang, Bapak dikasih uang, mau nggak sih Pak? Itu. Kasarnya kan begitu. Jadi misalnya nih Abi Agus jalan di mall, ada 3 provider kredit kan. Abi Agus, kamu mau nggak dikasih motor terbaru Matic gitu. Yang sana diberi apa? Diberi pinjaman-pinjaman murah. Satu lagi memberikan apa? Memberikan rumah-rumah yang murah menurut mereka. Nah, tetapi di belakang itu ada jeratan riba. Kita tinggalkan. Jadi artinya justru sempitnya rezeki ini adalah bagian dari peringatan Allah yang harusnya kita syukuri. Nah, berikutnya yang keempat, ikhwan dan akhwat sekalian, hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang terlaknat karena urusan rezeki ini. Surah An-Nahl ayat 112 Allah menyampaikan suatu informasi. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan pada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Jadi mudah saja bagi Allah. Sebuah negeri yang aman, sentosa, sejahtera. Lihatlah apa yang terjadi dengan China sekarang. Baru diuji dengan satu virus yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan oleh mata itu virusnya, ya kan? Tiba-tiba orang bergelimpangan. Rumah sakit penuh sesak, tidak cukup untuk melayani pasien-pasien korban virus corona ini. Ya. Stasiun orang-orang bergelimpangan di kereta api, di bus, di pesawat. Semuanya jadi kacau. Di luar negeri tidak kalah kacaunya. Turis-turis yang ada di Cina ditarik pulang, yang sudah tarik pulang di karantina. Indonesia ada 200 sekian orang yang di karantina. Di sekitar Natuna ya katanya. Ekonomi Cina terpengaruh, Hong Kong kolaps. Ini mudah saja kalau Allah mencabut negeri yang tadi aman hanya dengan virus saja. Bukan dengan ancaman kekerasan dari bangsa lain. Dengan senjata-senjata pemusnah. Tidak. Ini baru dengan satu virus yang sangat-sangat kecil tidak kelihatan oleh mata kita. Hancur Cina. Ekonominya rugi berapa miliar dolar. Turisme berhenti. Penerbangan-penerbangan dibatalkan. Ini Masya Allah. Mudah saja bagi Allah. Ya. Karena orang-orang di sana merasa sombong. Mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tetapi kita tetap bisa menemukan betapa belas kasihan Allah itu melampaui laknatnya. Kalau mau bertobat insya Allah. Rahmat kasih sayang Allah itu melampaui. Mendahului azab Allah. Ya, ternyata Muslim Cina, Muslim Uighur
tidak terkena wabah itu. Karena apa? Mereka hidup dengan bersih. Nah, ikhwan sekalian, ini sebagai sekedar saja contoh bahwasanya kalau kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan menutup mata. Allah tidak akan cuek istilah. Allah itu maha peduli. Allah itu bukan makhluk. Allah itu Rob yang maha tinggi. Tuhan yang maha tinggi. Dan Allah tidak pernah menzolimi satu pun hambanya di muka bumi. Kalau ada hambanya meminta, ya Allah, Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban mubarakan, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami. Berikan kepada kami rizki yang halal, yang kau berkahi. Allah kasih. Allah kasih yang diminta rizki yang halal, yang berkah, yang thayyib. Dikasih sama Allah. Tetapi memang urusan jumlahnya Allah yang punya kuasa. Dikasih memang dikasih. Nggak mungkin kita yang tidak dikasih rizki oleh Allah. Tidak ada. Hitung semua. Rizki dari Allah. Nggak mungkin bisa kita menghitungnya. Dan orang sepanjang hidupnya selalu diberi rizki oleh Allah. Selalu diberi rizki oleh Allah. Cuma kadangkala atau seringkali orang lupa. Orang tidak melihat bahwasanya bisa menghirup udara dengan tanpa alat bantu. Ya, itu sebuah nikmat. Karena ada orang, mohon maaf, harus dibantu memasukkan udara, oksigen ke dalam paru-parunya supaya tetap hidup. Hidup ini aja sebuah rizki, saudara. Hidup ini sebuah rizki, Masya Allah. Pegang dada kita, masih berdegup, Masya Allah, rizki. Pegang perut kita, tidak sakit, rizki. Pegang mata kita, pegang mulut kita. Semuanya berfungsi dengan baik, itu rizki. Maka itu Masya Allah. Sikapi sempitnya rizki dengan apa? Dengan takwa kepada Allah. Dengan positive thinking. Jangan suuzon, tetap husnuzon pada Allah. Kalau rizkimu ditahan di sini di kehidupan dunia, insya Allah nanti kamu kaget, terkejut, bukan main. Karena apa? Kamu dibuka oleh Allah rizkimu. Ya. Untuk apa? Untuk menikmati. Menikmati kehidupan di akhirat yang tadi dijamin oleh Allah, ya. Bahasanya kehidupan di akhirat itu lebih besar, lebih mulia daripada kehidupan di dunia. Ya, tadi surah apa, Bang Agus? Al-Isra 21. Allah buka. Akhirat itu lebih besar. Lebih mulia. Maka orang-orang yang bertekun di dalam dakwah, sebagai motivasi terakhir. Saudara-saudara kita termasuk rekan-rekan kami yang ada di studio, mungkin mereka bisa kerja di luar. Di TV-TV nasional atau internasional yang digelontor uang begitu rupa derasnya dari investor-investor asing yang memang punya agenda-agenda merusak moral bangsa. Kehidupan mereka hebat. Kameramen saja gajinya puluhan juta. Sementara mereka yang bekerja di sektor dakwah, menjadi kru radio atau TV dakwah, bekerja dengan sabar. Rezekinya karena itu, rezekinya ditangguhkan nanti di akhirat. Mereka akan bingung. Masya Allah, kaget, bukan bingung, kaget. Ternyata dulu ketika saya sabar, ini rezekinya ditahan oleh Allah. Dulu sebenarnya kamu layak digaji 50 juta misalnya. Tapi karena kamu bersabar, kamu hanya terima 5 juta. Ya, 5 juta pun begitu terima habis 2 hari. Kenapa? Karena nyaur utang, itu istilahnya apa? Mengembalikan utang sana, utang sini, utang sana. 2 hari selesai 5 juta rupiah itu. Masya Allah.
Nah, para ulama sekalian, ini bagian ya, Masya Allah. Buat saudara kami yang bekerja di sektor dakwah, jangan lihat kanan kiri ya. Jangan lihat ke atas terus, tapi lihat ke bawah. Masya Allah. Ya, yakin. Apa yang kita lakukan ini adalah sebuah investasi akhirat. Ya, Anda bekerja di jalur yang mulia, sangat mulia. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita sekalian. Dan terutama bagi saudara kita, pendengar, pemirsa TV, Rasil, Radio Rasil, semuanya yang bekerja keras untuk keluarganya, mudah-mudahan Allah ganjar jeripayanya itu dengan surganya kelak. Amin Allahumma. Ya. Dan dijaga oleh Allah. Tidak terhempas oleh kehidupan dunia, tidak hanyut arus materialisme, hedonisme. Tetapi tetap eling waspodo, tetap dengan sadaran, tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai orang beriman untuk membantu saudara-saudara yang lain yang tidak selapang dirinya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita sekalian. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Agus Sudarmaji. Ikhwan dan akhwat, demikian pemaparan tausiah di pagi hari ini tentang masalah rezeki. Kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Jakarta. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan hari ini, di pagi hari ini. Pembahasan kita tentang masalah rezeki yang disampaikan oleh Ustadz Agus Sudarmaji. Pertanyaan pertama telah hadir Pak Ustadz dari Ibu Hani di Jakarta yang sedang menyiapkan nasi berbagi Jumat. Pertanyaan saya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar seseorang tidak akan menemui ajalnya sampai sempurna rezekinya. Apakah benar hal tersebut? Jika benar, ini maksudnya bagaimana? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bu Haji. Mudah-mudahan Ibu sehat sekeluarga ya. Amin. Terus bisa bersodakoh buat orang banyak ya. Amin. Insyaallah. Kasih rezeki sama Allah, sodakohnya tambah. Amin. Jadi Bunda, itu betul ada hadisnya bahwa seseorang tidak akan mati sampai habis jatah rizkinya dari Allah. Itu hadis ya Bu ya. Jadi orang kalau dia mati itu artinya rizki yang dijatahkan oleh Allah di kehidupan dunia ini udah habis. Udah habis Bu. Ya contoh seseorang yang meninggal tadi malam misalnya. Itu dia
sudah makan sekian banyak nasi, wah sudah berapa liter beras lah satu kali hidup ini. Berapa banyak air yang dia minumnya. Seteguk air pun itu adalah rizki. Nah, ada satu kisah tentang ini. Ada seseorang terperosok ke dalam sumur. Ajaibnya, orang ini setelah beberapa hari baru ketahuan oleh orang lain, dia ada di dalam sumur itu. Dan entah bagaimana dia bisa hidup di bawah. Apa yang terjadi? Diselamatkanlah dia, dievakuasi, diangkat dengan alat atau apa, dia sampai ke atas. Lepas dari sumur itu, kemudian dikasih minum saudara. 1 gelas air. Ada yang tanya, bagaimana kamu kok bisa jatuh ke dalam sumur itu? Dengan takdir Allah, dia berusaha untuk memperagakan, dia tergelincir, dia berdiri di bibir sumur, dan dengan takdir Allah, dia tergelincir lagi. Nah, tergelincir yang kedua kalinya ini, dia sudah menemui ajalnya. Artinya para ulama mengatakan, dia diangkat ke atas oleh Allah dari dalam sumur, hanya untuk menjemput rezeki terakhirnya. Apa itu? Ya, oksigen di atas. Dan ya dia merasa segar, ya, oksigen itu rezeki, Masya Allah. Di dalam sana pengap, dia tersiksa itu. Kalau sabar, dia mendapatkan pahala dari Allah. Musibah, dia masuk dalam sumur, ya sabar, mintanya hanya kepada Allah. Dan Allah gerakkan hati manusia sekitar. Hari itu, pagi itu, diangkatlah orang itu. Tetapi dia cuma sekedar mengambil jatah rizkinya terakhir, yaitu apa? Menghirup oksigen terakhir dan meminum segelas air yang terakhir. Dia jatuh lagi, maka habislah rizkinya. Artinya begitu Bunda, jadi orang tidak akan habis rizkinya, tidak akan mati kecuali jatah rizkinya habis. Dan sudah dijatah kok rezeki kita itu. Maka kita minta sama Allah. Kita dihindari dari berhutang lagi. Jangan ada hutang lagi. Kita minta sama Allah dikasih rizki sehingga kita tidak lagi berhutang. Kalau toh berhutang, minta sama Allah, ya Allah beri kami pertolongan dan rizki dari sisi Engkau ya Allah. Supaya apa? Kami bisa melunasi semua hutang-hutang kami sebelum kami menghadap Engkau ya Allah. Amin Allahumma. Ini saya doa dengan sangat tulus. Ya, karena kita orang hidup boleh berhutang tetapi kita hindari hutang. Ya. Maka itu minta sama Allah, kita tidak ditemukan ajal kita kecuali kita sudah bersih dari hutang, ya. Karena hutang ini bisa menghambat perjalanan kita ke akhirat. Demikian Bunda, mudah-mudahan menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik. Jadi memang hutang ini kalau bisa kita hindari Ustaz. Ya. Apa perbedaannya bagaimana Ustaz? Antara hutang dengan, mohon maaf gitu, kasbon misalnya, boleh nggak seperti itu? Ya. Hutang sama kasbon itu saudara kembar. Ya. Kasbon kan hutang itu. Misalnya ada orang kasbon ke koperasi, Mbak, saya kasbon dong koperasi. Kasbon apa Mas? Beras nih di rumah udah habis 10 liter. Ya udah, teken kasbon 10 liter ya. Nanti tengah bulan di kasbon lagi, Mbak, 10 liter udah habis, 10 liter lagi. Tapi tambah nih Mbak, bukan cuma beras, tambah 200.000 ya Mbak ya, buat lauk pauknya. Oh iya, nanti akhir bulan kan ditagih sama koperasi. Abi Agus, nih ada beras 20 liter sama uang 200.000, tolong bayar. Kasbon kan, artinya kasbon sama utang itu saudara kembar. Saudara kembar. Saudara kembar. Kecuali kasbonnya gini, semua karyawan diizinkan kasbon maksimal 50 liter beras sama 500.000 rupiah. Saya yakin tidak ada yang melewatkan itu ya. Biar aja lah jatah saya tinggal separuh nggak apa-apa buat koperasi. Jarang begitu ya. Kalau perlu 50 beras sekarang juga ambil.
500.000. Kan ada memang seperti itu. Ada voucher ya, voucher belanja. Nah, atau voucher taksi ya, itu beda juga kalau itu. Kalau itu kan voucher ya. Tapi bahwa kasbon dan utang itu adalah saudara kembar menurut saya. Kecuali antum punya definisi lain tentang kasbon. Yang antum maksud kasbon seperti apa di sini? Ya kan? Apakah itu nanti bisa menghambat pintu Oh rezeki iya, yang lain? iya. Maksud saya seperti itu, Ustaz. Dain itu dalam bahasa Arab, dain itu hutang, menghambat kita. Maka itu jangan banyakin kasbon. Itu. Nah, jangan banyakin kasbon. Seharusnya kita lebih banyak meminta kepada Allah. Minta sama Allah. Yakin ada sama Allah. Caranya Allah tuh unik. Contoh gini. Di kantong saya tinggal 200.000 nih duit ya. Istri saya minta, ya belikan beras, telur 1 kilo, kemudian segala macam perangkat rumah tangga, teh, kopi segala macam, sama sampo dan sabun. Saya masuklah ke supermarket, tek. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki. Apa yang terjadi? Sedang ada bonus tuh, ada diskon. Sampo misalnya, yang tadinya 30.000 dipotong jadi 14.000. Wah, banal nih rezeki saya. Beli 1 botol saja, karena pesannya 1 botol itu. Nah, sabun cair juga gitu. Dari yang harganya 29.000, tinggal 19.000. Berarti uang 200.000 pas nih ya bisa. Begitu pulang istri saya bilang, ini kok bisa beli begini-begini, uangnya cukup. Kenapa? Ada diskon. Kalau gitu ayah balik lagi deh ke sana. Sorenya balik lagi, ternyata sudah diganti labelnya. Mas, ini nggak diskon lagi. Pak, diskonnya selesai tadi jam 3, Bapak datang udah kesorean. Nah, jadi artinya itu rezeki dari Allah. Allah mengatur seperti itu. Lain lagi ceritanya, itu Bang Agus. Ya. Anak saya mau pulang nih. Mau pulang ke Jakarta. Ada anak saya kuliah di Jogja. Begitu dia searching itu, dikasih ibunya, ya tolong kirim dia 200.000 dia buat pulang, dikirim. Ternyata anak saya dapat diskon. Diskon apa? Tiket ya. Tiket. Wah, ini juga rezeki dari Allah. Nah, rezeki lain apa? Dia sehat. Pulang dari Jogja sampai di rumah dia sehat. Coba kalau misalnya kepleset jatuh gitu ya. Harus bawa ke tukang urut. Tukang urut bayar ya kan? Atau bawa ke rumah sakit, kepalanya kejedot apa gitu ya. Nah, jadi gitu Bang Agus ya. Jadi kasbon itu adalah bentuk lain dari hutang. Ya, demikian Allah alam. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Sukabumi di 0852 1125 sekian namun di luar tema, tidak apa-apa Ustadz. Tapi masih dalam tema keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau suami saya sibuk dengan kelompoknya, kemudian sibuk dengan pengajiannya sehingga tidak open dan tidak peduli dengan keluarga, bagaimana sikap saya sebagai seorang istri? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ba'du. Syukur kepada Allah kalau suami Anda, ini ibu dari siapa? Ibu siapa namanya? Hamba Allah Ustaz. Hamba Allah. Ya. Kalau suami Anda masih sibuk dengan pengajian, masih sibuk dengan urusan-urusan dakwah, urusan-urusan keislaman, syukur pada Allah. Nah, cuma pertanyaannya dengan kelompoknya, itu kelompok yang seperti apa? Ya. Apakah suami Anda tidak mengajak Anda masuk ke kelompok dia? Apa kelompoknya itu begitu eksklusif sehingga mohon maaf Anda tidak diterima sebagai anggotanya? Kenapa Anda tidak meminta suami untuk diajak menjadi anggota dari kelompoknya itu? Kelompoknya ya kan? Iya. Kenapa? Apakah Anda pun punya masalah dengan kelompok itu? Wah, kelompoknya keras Ustaz. Kenapa? Sering membid'ahkan, mengkafirkan kelompok lain. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kan Anda tidak sepaham dengan kelompok itu. Suami Anda masih di situ,
Anda tidak berkenan di situ ya. Diskusikan gimana. Ya. Kalau Anda masih juga melihat suami Anda di dalam ancaman karena berada di kelompok yang tidak benar, ya Anda sendiri tidak mau masuk kelompok itu kan? Anda minta sama Allah. Semoga suami Anda dibuka pintu hatinya oleh Allah, diberi hidayah, kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kelompok yang menurut Anda tadi berbahaya. Tapi kalau Anda dari luar seolah-olah melihat kelompok itu sering mengkafirkan atau membid'ahkan seperti yang dikatakan orang-orang banyak, padahal Anda belum masuk. Ya, ketika Anda masuk, subhanallah, kelompok itu kok beda dengan kelompok yang saya sering dengar dari orang-orang. Enggak ada tuh istilah membid'ahkan orang lain, apalagi mengkafirkan sesama muslim, enggak ada. Mereka cuma ajak kita hidup dengan pedoman Quran dan Sunnah saja. Tidak mengikuti dorongan-dorongan perpecahan antar kelompok. Nah, berarti ini kan kelompok yang bagus sebenarnya. Nah, jadi Bunda baiknya Anda mempelajari lagi kelompok itu dan tidak serta-merta a priori. Datang coba ke pengajiannya ya. Nah, begitu kan yang dimaksud ya, kurang lebih ya. Jadi tanyakan pada suami Anda kenapa beliau ada di situ ya. Apa kelebihan-kelebihan dari kelompoknya dan sebagainya ya. Kalau Anda tidak sepaham tadi ya minta sama Allah ya. Dan Anda harus bersabar. Sepanjang suami tidak menyuruh Anda untuk bermaksiat pada Allah, Anda bersyukur ya. Kecuali suami sudah ngajak Anda bermaksiat pada Allah. Ini yang tidak boleh ditaati ya. Baik. Demikian. Baik. Nampaknya telah dibatasi waktu, Ustaz. Ais, Masya Allah. Tapi satu pertanyaan lagi Pak Ustaz. Baik. Sekaligus nanti ditutup dengan Tafadhol. kesimpulan Ustaz ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Agus Darmaji, saya Bapak Hadi di Sukabumi. Lalai dari Allah, tidak mau sujud, tapi rezekinya berlimpah. Namun taat, namun rezekinya terasa sempit. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Siapa namanya? Pak Hadi di Pak Hadi, Sukabumi. Sukabumi. Mudah-mudahan pada sehat ikhwan-ikhwan pecinta Rasil di Sukabumi. Ya. Tadi sudah kita banding-bandingkan Pak ya. Bahwasanya ada orang tidak taat Allah, tidak ingat dan lupa sama Allah, rezekinya berlimpah. Tapi ada orang yang selalu ingat Allah, taat sama Allah, rezekinya tidak berlimpah. Ini sudah ketentuan Allah. Ya, surah Al-Isra ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'. Lihatlah, pelajarilah, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian dari kamu, dari kalian atau dari mereka, ba'dahum, mereka ya, ala ba', sebagian dari mereka itu dibedakan, dilebihkan ini, dikurangkan ini, di lapangan ini, disempitkan ini. Itu udah ketentuan Allah. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi di sini dikunci. Sudahlah, jangan kamu merasa sesak dadamu ya, karena ada orang yang dibuka pintu rizkinya itu seluas-luasnya sementara dia masih lalai sama Allah. Itu istidroj. Istidroj itu dibiarin nanti sampai dia lupa tingkat tinggi, tertinggi lupanya sama Allah, tertinggi dia maksiatnya sama Allah, dicabut oleh Allah. Nauzubillah. Dan itu kesialan, kecelakaan ya, yang paling besar dalam hidup ketika mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah, tidak syukur sama Allah, tidak sujud sama Allah. Tidak sujud tadi ya. Iya, Nah, kita mintanya sama Allah Pak Hadi, Rabbana atina. Apa atinanya? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Ditambah wakina ada benar. Wakina ada benar, Masya Allah. Itu doa sabu jagat. Kita tidak minta di dunia ini, jangan nanti kemudian kita berpikir, waduh di dunia ini kita jadi banyak masalah kalau duitnya banyak. Enggak, jangan gitu. Doa, ya Allah sempitkanlah rezeki aku. Enggak, jangan begitu. Tetap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, serta kita dijauhkan, dilindungi dari api neraka. Gitu ya, Agus ya. Insyaallah. Jadi para sekalian, karena ini sudah di penghujung siaran, marilah kita bersyukur, Pak. Banyak syukur sama Allah. Meskipun disempitkan rezekinya, kita punya rasa syukur. Karena rasa syukur ini menjadi penyelamat dari kesialan-kesialan dan kecelakaan-kecelakaan dalam hidup. Syukur. Apalagi dilengkapi dengan sabar. Sabar kita menghadapi semua ujian dan cobaan. Bagi yang sudah di lapangan rezekinya, banyak syukur. Ingat bahwasanya harta yang ada di tangan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada sepeser pun yang lewat. Ini yang kita takutkan. Ditanya oleh Allah, dari mana kamu peroleh harta? Dan bagaimana kamu membelanjakannya? Tidak akan bebas satu peser pun. Maka kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang merugi di akhirat. Ya, merugi serugi-ruginya. Karena apa? Kita tidak sempat untuk membelanjakan harta di jalan Allah dengan benar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana as'adhibil ba'sa ishfi jami'a mardana minal muslimin wal muslimatin anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannah ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya di pagi hari ini. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah kita di pagi hari ini. Ada satu komentar dari siapa ini, hamba Allah di 08121896 sekian. Saya hanya ingin mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Agus atas tausiahnya. Semoga Ustaz Agus Darmaji, sekeluarga, juga para kru Rasil, Allah balas dengan keberkahan pahala serta berbagai rezeki. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Ustaz komentar. Indah sekali. Baik, terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang memberikan komentar barusan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para penanya. Mohon maaf kepada Pak Aris di Bogor. Pertanyaannya belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu. Akhirul kalam, saya Agus ditemani Neza dan juga Fahri, mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.